Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bil julusi fi hadhihi al-lailah. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي أرسله الله للعالمين رحمة وعلى آله وأصحابه وجميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم آمين. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati dan kita muliakan para ulama, para asatidz, para guru, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya yang kita banggakan, para remaja Karang Taruna Desa Penagan yang alhamdulillah malam hari ini mengumpulkan kita semua, mengundang kita untuk datang bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga seluruh DKM dari Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua hidayahnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua di malam hari ini dan memberikan kepada kita semua keberkahan dalam masa hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita bersyukur alhamdulillah di malam hari ini tepat di tanggal 12 bulan Rabiul Awal yang kita semua kenal
dengan bulan Maulid, bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, Allah sampaikan kita semua, Allah panjangkan kita sampai bisa bertemu dengan hari yang mulia ini. Dan kita bisa datang dan berkumpul di masjid ini, dan mudah-mudahan tidak pulang kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan manusia mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita semua berada di hari di mana beliau dilahirkan. Semoga kita semua sebagaimana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini, kelak nanti kita juga dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap orang akan dibangkitkan, akan ditempatkan bersama-sama dengan mereka yang dia cintai. Kita cinta kepada seseorang, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang itu, siapapun dia, orang baik atau orang jahat, orang soleh atau orang zindik. Selama di hati kita ada kecintaan kepada orang itu, pasti kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama dia. Nah, makanya di bulan Maulid ini, mari kita lihat siapa yang ada di hati kita, siapa yang menempati hati kita, siapa yang kita utamakan, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita contoh. Karena itu semua akan menyebabkan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah dengan ditempatkan di dalam surganya Allah bersama orang-orang yang mulia ataupun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti kita sering dengar, ketika bertanya seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berkhutbah di atas mimbarnya, kemudian berdiri seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Ya. Maka Nabi diam. Kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki itu, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Kamu bertanya kiamat, apa yang sudah kamu siapkan? Laki-laki itu bilang, "Ya Rasulullah, ma a'dattu kathratus salah wala kathratus siyam, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Wahai Rasulullah, aku tidak siapkan banyak sholat,
tidak juga aku siapkan banyak puasa, tapi yang aku siapkan adalah cintaku kepada Allah dan Rasul. Maka mendengar itu, sahabat-sahabat Nabi tadinya kesel sama laki-laki ini. Kenapa kesal? Karena Nabi lagi khutbah, tiba-tiba dia berdiri dan dia berbicara seperti itu, bertanya seperti itu. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi, ditanya kembali apa yang kamu siapkan, dia bilang dia tidak punya apa-apa selain cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka Nabi bilang, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Akan dibangkitkan seseorang di hari kiamat nanti bersama dengan siapa yang dia cintai. Seketika sahabat-sahabat yang tadinya kesel sama orang ini, tiba-tiba mendengar perkataannya Nabi itu, mereka semua jadi senang. Ya. Karena tidak ada dari sahabat Nabi yang menyiapkan ibadah yang banyak walaupun ibadahnya banyak. Sahabat walaupun sholatnya banyak, walau puasanya banyak, walau sedekahnya banyak, walau hajinya berkali-kali, tapi tidak direken itu semua. Tahu ya, tidak direken ya? Tidak dihitung, tidak dianggap itu. Tapi satu yang mereka yakini, bahwa mereka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, mendengar jawaban Nabi itu, para sahabat semua senang. Nah, kira-kira Bapak, Ibu datang ke masjid ini malam ini karena apa? Hah? Mau ngapain di masjid ini? Hah? Mau makan? Udah disiapin makannya itu di dulang. Mau apa? Ya. Mau menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Kita datang bukan karena di sini banyak makanan, banyak kue. Itu bonusnya aja. Ya. Kita datang bukan karena ada jeruk, ada anggur. Kita datang bukan karena banyak dulang. Tapi kita datang di hari yang bertepatan dengan hari maulidnya Nabi ini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi bilang, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah oleh kalian Allah karena nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kalian. Cinta nggak kita sama Allah, Pak? Ya. Ini banyak kue macam-macam modelnya. Jeruk, apel, anggur. Ya. Banyak kita dikasih, tadi kita dimasih makan udang bakar, rajungan. Ya. Kira-kira banyak nikmat Allah yang kita terima itu buat kita cinta nggak sama Allah? Cinta insya Allah. Ya. Walaupun ibadah kita masih sedikit. Walaupun kadang-kadang kita
melanggar perintah Allah. Ya. Tapi kalau dibilang cinta, insya Allah ada cinta di dalam hati kita. Ya. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah oleh kalian Allah karena nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kalian. Wa ahibbuni lihubbillah. Kata Nabi, cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Ya. Oleh karena itu Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku, maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita cinta sama Nabi, makanya kita datang. Kita tunjukkan cinta kita. Kita ekspresikan. Ya, kita perlihatkan bahwa benar kita ini cinta kepada Nabi. Yang ketiga, Nabi bilang, wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Dan cintailah ahlul baitku karena cinta kalian kepada. Ya. Cinta kepada keluarga Nabi karena kita cinta kepada Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan ya, dengan itu kita semua nanti dibangkitkan dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Ini sahabat Thauban, dia biasanya sholat bersama Nabi, biasanya berkumpul bersama Nabi. Sering Nabi melihat dia dan dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu ketika sahabat ini berhari-hari tidak terlihat. Lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak kelihatan sama Nabi. Dan Nabi itu di antara akhlak mulianya, biasanya kalau ada sahabatnya yang gak terlihat, ada sahabatnya yang hilang, Nabi tanya, kemana dia? Bagaimana keadaannya? Itu di antara mulianya akhlaknya Rasulullah SAW. Maka ketika melihat Thauban ini tidak ada, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kemana dia si Thauban? Sahabat-sahabat yang lain gak ada yang tahu. Mereka bilang, kami tidak melihat dia ya Rasulullah selama beberapa hari ini. Kata Nabi, coba tanya sama keluarganya apa yang terjadi sama dia. Apakah dia sakit? Apakah dia sudah meninggal atau bagaimana? Tanya bagaimana. Maka ditanya sama sahabat-sahabat pada keluarganya Thauban. Mereka bilang Thauban sedang sakit. Thauban sedang sakit. Ya. Lalu mereka bilang kepada keluarganya Thauban, Rasulullah menanyakan dia. Dia dipanggil oleh baginda Nabi.
kasih taulah kepada Thauban, wahai Thauban, Rasulullah menanyakan kamu dipanggil. Maka Thauban mendengar nama Rasulullah, langsung berdiri, ya, dia bersihin badannya, kemudian dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu dengan Nabi, ternyata Nabi lihat Thauban ini badannya kurus, wajahnya pucat. Nabi tanya, "Ma baluka ya Thauban? Apa yang terjadi sama kamu wahai Thauban? Faqad isfarra launuk. Kenapa kamu pucat seperti itu? Wa nahu la jismuk. Kenapa badanmu kurus seperti itu?" Maka Thauban bilang, "Ya Rasulullah, yang membuat saya seperti ini mahabbatuka ya Rasulullah. Yang membuat saya sakit sampai saya kurus, muka saya pucat, ini karena cinta kepadamu wahai Rasulullah." Nabi bilang, "Kenapa bisa begitu? Apa yang dilakukan rasa cinta itu sehingga kamu seperti ini?" Thauban bilang, "Rasa cinta kepadamu ya Rasulullah membuat aku tidak nyenyak ketika tidur di waktu malam. Seringkali ketika tidur aku bangun. Ketika ingat kepadamu aku bangun. Tidurku tidak nyenyak. Rasa cinta kepadamu ini membuat makanku tidak enak. Seringkali ketika aku makan, aku ingat kepadamu ya Rasulullah. Maka rasa makanan itu jadi hambar. Gak ada rasanya. Gak enak makanan itu. Bahkan ya Rasulullah," kata Thauban, "ketika duduk bersama keluargaku pun di rumah, aku tidak lagi nyaman. Karena seringkali ketika duduk bersama mereka, aku ingat kepadamu ya Rasulullah." Luar biasa ini sahabat. Ini cinta yang benar. Kalau kita cinta yang bohong. Kita kalau cinta makannya masih lahap, ya. Kita cinta tidurnya masih nyenyak. Tapi kalau ini cinta benar Thauban. Mendengar jawaban itu dari sahabatnya, Nabi nggak bisa ngomong apa-apa. Nabi diam. Apa yang mau dibilang buat orang yang seperti ini? Ya. Nabi diam. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah bilang, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi." Nabi bacakan ayat itu kepada Thauban. Nabi bilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang terjadi cinta, tapi Allah menjawab siapa yang taat. Siapa yang taat. Artinya kalau cinta itu pasti taat.
Orang kalau dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada siapapun, tapi dia tidak taat kepada yang dia cintai, dia tidak patuh kepada yang dia cintai, maka cintanya dipertanyakan. Maka Allah bilang, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Walaupun amalnya tidak seperti mereka, tidak ada sahabat yang bisa menyaingi amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di antara para sahabat yang ibadahnya seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada para sahabat yang berpuasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sahabat yang bisa menyamai jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah bilang mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya. Ketika mendengar itu, Tsauban gembira. Ya. Datang satu sahabat lain bernama Ka'ab bin Malik. Ya. Dahulu Nabi itu setiap waktu dijaga oleh para sahabatnya. Setiap waktu dijaga. Ada pengawalnya. Baik di rumahnya atau ketika pergi keluar ada sahabat yang menjaga, mengawal. Kemudian Allah turunkan firman-Nya. Allah bilang kepada Nabi, "Wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Muhammad, Allah lah yang akan menjagamu dari keburukan manusia, dari kejahatan manusia. Ketika turun ayat itu, maka Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, "Insarifu anni." Pergilah kalian semua. Faqad asamani Allah. Karena Allah sudah menjaga saya dari manusia, sudah melindungi saya. Maka yang tadinya mengawal, kalau kita baca ya, di dalam buku-buku sirah nabawiyah, di antara pengawal-pengawal Nabi itu sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar mengawal Nabi ketika perang Badar di tendanya bersama Nabi berdua. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan sahabat-sahabat besar yang biasa mengawal Nabi banyak. Tapi di hari Allah turunkan firman-Nya itu, "Wahai Muhammad, Allah menjagamu, melindungimu dari semua kejahatan manusia." Maka Nabi bilang, "Bubar, pulang, pergilah. Allah sudah menjaga saya." Tiba-tiba di satu malam Nabi SAW terbangun di rumahnya. Seperti biasanya Nabi selalu bertahajud. Ya, bangun di waktu malam, Nabi dengar suara di luar. Kemudian Nabi lihat dari rumahnya, siapa yang ada di luar? Ternyata ada sahabat ini, Ka'ab bin Malik. Kemudian Nabi bilang kepada sahabat itu, "Wahai Ka'ab, bukankah kamu sudah saya suruh pulang?"
Bukankah kamu sudah saya perintahkan untuk pulang? Karena Allah sudah menjaga saya. Sahabat ini bilang, tujuan saya ya Rasulullah di malam-malam seperti ini, di tempat ini, di rumahmu, bukan untuk menjagamu. Bukan karena saya ragu terhadap perlindungan Allah kepadamu. Tapi saya di sini karena saya ingin berkhidmah kepadamu, ingin membantumu. Takut di waktu malam engkau bangun, butuh sesuatu, air untuk berwudu atau apapun, saya yang bisa membantumu untuk mendapatkan itu. Ya. Maka Nabi bilang, karena Nabi senang dengan jawabannya, sahabat ini bilanglah, itu dia permintaan saya, nggak ada yang lain. Nabi tanya lagi, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan yang lain? Dia bilang, la ya Rasulullah, itu saja permintaan saya. Maka Nabi bilang kepada sahabat Ka'ab ini, a'inni 'alaiha bi kathratis sujud. Bantu saya untuk mendapatkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Nabi bilang, bantu saya untuk mendapatkan permintaan itu dengan memperbanyak sujud. Begitu keadaan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Ya, begitu cinta mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu hebatnya sampai-sampai banyak di antara para sahabat Nabi, sebagaimana bisa kita baca dalam beberapa sirah nabawiyah, di antaranya disebutkan dalam sirah Ibn Hisham bahwa ketika Nabi berbicara, tidak ada dari sahabat-sahabat itu yang bicara. Mereka diam mendengarkan. Ketika Nabi duduk di hadapan mereka, bahkan para sahabat tidak sanggup untuk memandang wajahnya Rasulullah SAW. Makanya dibilang ketika duduk di hadapan baginda Nabi, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Ada burung. Apa itu artinya? Artinya itu kalau mereka duduk di depan Nabi, mereka nggak bergerak. Mereka tidak bergerak, seolah-olah sebatang kayu. Diam. Makanya dibilang seolah-olah di kepala mereka seperti ada burung yang hinggap. Bahkan dibilang kalau Nabi meludah, itu ludahnya tidak jatuh ke tanah. Ludahnya tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh di tangan para sahabat. Ludahnya Nabi tidak jatuh ke tanah, jatuh di tangan para sahabat. Kemudian yang mendapatkan ludah itu membasuh wajahnya, badannya. Bahkan kalau Nabi berwudu, itu disebut dalam hadis yang sahih, kadu
yaktatiluna ala wadu'ih. Hampir-hampir mereka saling berbunuh, berebut wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir para sahabat itu saling berbunuh karena berebut wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, maka siapa namanya? Di perjanjian Hudaybiyah ada satu orang kafir, Urwah bin Mas'ud. Ya. Ini dia belum masuk Islam. Dia masuk Islam nanti setelah kota Makkah ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah. Kejadian perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-5 atau ke-6. Dia ini diutus oleh orang kafir Quraisy Makkah untuk membuat perjanjian dengan Nabi. Datang dia, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Dia lihat bagaimana para sahabat itu ketika di hadapan Nabi. Bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka mendengarkan perkataannya, bagaimana mereka melaksanakan perintahnya, bagaimana mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Sehingga ketika dia kembali pulang ke kota Mekah, ditanya sama pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy, bagaimana, apa yang kamu lihat tentang Muhammad? Dia bilang, laqad jalastu Kisra fi mulkih. Kalian tahu, saya sudah pernah duduk bersama Kisra, raja Persia di kerajaannya. Wa qad jalastu Kaisar fi mulkih. Saya sudah duduk bersama Kaisar, raja Romawi di kerajaannya. Dia sebutin beberapa raja yang dulu dia pernah datang ke kerajaannya, duduk bersama mereka. Sampai dia bilang, wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan ka ashabi Muhammadin yu'azzimu Muhammadan. Dia bilang, demi Allah, tadi dia ceritakan seperti tadi, saya tidak melihat seseorang menghormati, mengagungkan, memuliakan orang lain melebihi daripada sahabat Muhammad dalam mengagungkan Muhammad. Dia bilang tadi, kalau Nabi meludah, tidak jatuh ludahnya itu. Ini dia belum masuk Islam. Kalau Nabi meludah, tidak jatuh ludahnya di atas tanah, tapi jatuh di tangan salah seorang dari mereka, kemudian diusap ke wajahnya, ke badannya. Kalau Nabi berkata, mereka semua diam. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, mereka langsung bangun untuk mengerjakannya. Kalau Nabi melarang sesuatu, mereka orang yang paling menjauhi itu. Begini keadaan para sahabat Nabi dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini, kita kebagian sedikit dari rasa cinta itu. Ya, mudah-mudahan
dengan dirayakannya Maulid di Desa Penagan pada malam hari ini, kita semua kebagian dari rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kebagian dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kebagian syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dari guru saya Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus, ya, belum lama, ya, mungkin sekitar 50 tahun yang lalu hidupnya, dia bilang dalam syairnya, Galal fatal Aidrusi hubbu khairil anam, mazzaq fuadi wa qalbi wal hasha wal idham, kallafni at'ab wa ashar wal khalaik niyam, man ahabba safwat mudar yahrum alaihi manam. Itu Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Itu salah satu Habib yang dilihat oleh banyak orang karomahnya, tanda-tanda kewaliannya. Ya, bahkan disebutkan beliau itu habaib terakhir yang naik onta, yang naik kuda di kota Tarim. Itu setiap hari zikirnya 100.000 kali dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. 100.000 kali. Ya. Pernah ada orang yang nggak percaya dia bisa baca sebanyak itu, 100.000 kali. Ini guru saya yang ceritakan, Al Habib Umar bin Hafid. Pernah ada yang datang, dia bilang, ya Habib, saya dengar orang-orang bilang bahwa Habib setiap hari baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali. Habib bilang, kenapa kamu nggak percaya? Lalu Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus keluarin tasbihnya, dilempar ke orang itu, nih pegang, hitung. Ya, dihitung. Mulai Habib Ja'far bilang, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 100, 200, 1000, 2000, 10.000, 20.000. Dia lihat 2 jam. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 4 jam. Sampai 100.000 5 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bilang, Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus bilang, Galal fatal Idrusi hubbu khairil anam. Berkata pemuda Idrus, cinta kepada manusia mulia. Mazzaq fuadi, merobek hatiku. Wa qalbi wal hasha wal idham, merobek jantungku, tulangku, hancur dibuat karena cinta kepada manusia mulia. Ya. Kallafni at'ab, cinta itu membuat saya capek, saya letih, saya susah, tidak bisa tidur di waktu malam. Ini seperti yang dirasakan oleh si Thauban tadi.
Ya, seperti yang dirasakan oleh Taubat. Kallafni at'ab wa ashar. Buat aku letih, tidak bisa tidur, begadang setiap malam karena cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kan begadangnya bukan karena itu. Ya, kita begadangnya karena banyak nyamuk di rumah. Kita begadangnya karena mau nonton bola. Ya. Kita begadangnya karena mikirin banyak utang. Iya Kak? Hah? Ngaku aja ini. Begadangnya apalagi itu main gaple. Ya. Ini kalau cinta yang benar begini. Beliau bilang kallafni at'ab wa ashar wal khalaik niyam. Sementara semua manusia tidur ya. Saya nggak bisa tidur. Beliau bilang man ahabba sofwat mudor yahrum alaihi al-manam. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka haram buat dia tidur. Ya mudah-mudahan. Ya dengan malam ini kita ceritain kisah-kisahnya Nabi, kita ceritain kisah-kisah para sahabat, kita ceritain kisah-kisah para waliullah. Ya mudah-mudahan kita kebagian rasa cinta ini. Ya, walaupun sedikit mudah-mudahan kita dapat. Dan Nabi bilang, siapa yang cinta kepadanya, dia akan menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan menghidupkan sunnahku. Ya, makanya dengan peringatan Maulid ini, mari kita bawa sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah kita. Kita hidupkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, pada keluarga kita, anak istri kita. Kita hidupkan sunnahnya Nabi di masyarakat dan lingkungan kita. Mulai dengan sunnah-sunnah yang mudah. Ya. Sunnah makan. Baca bismillah. Makan dengan 3 jari, kecilin suapan. Itu sunnahnya Nabi. Kecilin suapan. Kalau kita ngambil nasi, jangan gede-gede. Kecil aja. Kecilin suapan, itu sunnahnya Nabi. Ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Itu sunnahnya Nabi. Yang alhamdulillah mungkin kita semua kerjain itu. Tapi apakah ketika kita mengerjakan sunnah itu makan pakai tangan kanan, kita ingat Nabi makan pakai tangan kanan? Ataukah karena kita lihat udang bakar, nggak keinget lagi sama Nabi? Ya. Makan pakai tangan kanan, kecilin suapan. Makan dari yang ada di depan kita. Makan dari yang ada di depan kita. Jangan yang jauh-jauh, yang ada depan kita. Ya. Karena Nabi bilang keberkahan itu turunnya di tengah-tengah. Jadi kalau didulang, makan yang ada di depan, jangan yang langsung di tengah. Cepat habis berkahnya. Ya, makanannya habis, kita belum pada kenyang. Karena berkahnya udah habis. Ya. Kemudian di antara sunnahnya Nabi juga menjilati jari yang kita pakai untuk makan. Sisa-sisa makanan itu dibersihin. Ya.
bekas-bekas nasi di tangan kita dihabisin. Jangan dibuang. Nanti dimakan setan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kepada Nabi Daud, "Ya Daud, ya wahai Daud, kalau datang kepadamu satu butir nasi, satu butir, kalau datang sampai di meja makanmu itu satu butir nasi, ingat Daud, saya yang kirimkan itu," kata Allah. Saya yang kirimkan satu butir nasi itu sampai ke meja kamu. Dan Allah bilang apa? Allah bilang, kamu ingat kalau itu sampai kepada kamu, saya yang kirimkan itu, dan saya, kata Allah, ingat kepada kamu. Makanya saya kirimin ini. Ya. Kata Allah, saya ingat kepada kamu, makanya saya kirimkan satu butir nasi itu. Kata Allah, maka bersyukurlah wahai Daud. I'malu ala Daud syukra. Berbuatlah syukur. Beramallah untuk bersyukur wahai keluarga Daud. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Itu sunnahnya Nabi. Jangan kita merasa jijik dengan sunnahnya Nabi. Ada orang ya merasa jijik ngelihat orang ngejilatin sisa-sisa makanan yang ada di jari-jarinya, dia geli, dia jijik. Ya. Juga sama, banyak orang ngelihat orang pakai siwak, ngerasa jorok, kotor, jijik. Ya. Itu bukan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifatnya yang disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, kana Shallallahu Alaihi Wasallam yu'azzimun ni'mah wa indagkat. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengagungkan nikmat Allah walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Satu waktu Nabi jalan, ya, di tengah jalan Nabi melihat satu butir korma, satu butir korma. Melihat satu butir korma yang ada di jalan itu, Nabi ambil, Nabi bersihin. Setelah Nabi bersihin, Nabi bilang, ini kalau bukan karena takut ini sedekah, saya akan makan. Kalau bukan takut ini sedekah. Kata Nabi, saya akan makan. Karena Nabi nggak boleh makan sedekah. Allah haramkan buat Nabi, keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi untuk makan sedekah, diharamkan oleh Allah. Maka setelah dibersihin sama Nabi, Nabi kasih kepada sahabatnya, dimakan sama sahabatnya. Ya, itu sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnahnya, ajarannya, menghidupkan atau mengingat, mengagungkan kenikmatan walaupun itu kecil, ya, walaupun itu kecil. Nah, kita berapa banyak sudah nikmat Allah yang kita dapatkan satu hari ini saja? Berapa butir nasi yang masuk ke perut kita? Berapa banyak ikan, ayam yang masuk ke dalam perut kita? Ya, jangan lupa untuk bersyukur. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi yang senang dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak sekarang ngakunya Islam, ngakunya
beriman, percaya kepada Nabi, tapi lebih senang sunnahnya orang kafir. Lebih senang ajarannya orang kafir dibandingkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya makanya dengan adanya peringatan Maulid ini, ya mari kita pelajari lagi, kita buka lagi sejarah kehidupan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa mencontoh, kita bisa mengikuti, kita bisa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan buat kita semua. Allah berikan rahmatnya buat kita semua. Allah berikan hidayahnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini dikumpulkan lagi kita semua bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.